Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini kita memulai materi yang pertama dari Superlab, yaitu Superlab 1. Nah, langsung saja kalian bisa buka topologinya dari hasil drive download yang Superlab 1 ya teman-teman. Nah, lalu kalian bisa klik dot agar ke samping ini ya. Kalian bisa kecilkan. Seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada langkah-langkahnya, kalian bisa lihat. Nah, langkah-langkahnya ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, 2, sampai dengan part 8. Nah, kita itu akan konfigurasi di part satunya dulu ya teman-teman, yaitu basic configuration. Nah, untuk yang ini itu, yang pertama yaitu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri itu di switch ya teman-teman. Ini switch 4 seperti ini. Nah, untuk konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, berarti nanti itu kita akan mengganti hostname-nya dan juga akan menambahkan enable secret di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch yang 4 ini ya teman-teman, ke CLI. Nah, kita enable, habis itu config. Nah, kita akan konfigurasikan hostname dulu ya teman-teman, hostname switch 4. Ini harus sama dengan display agar nanti completion-nya itu menambah. Terus enable secret. Enable secret. Ini passwordnya itu SID ya teman-teman. Ini tuh harus sama. Tulisannya seperti ini. Nah, terus kita konfigurasikan di multi-layer-nya. Yang ini ke CLI. Enable. Habis itu kalian bisa ketikkan config. Nah, kita kasih hostname MLS2. Nah, enable-nya itu bisa disingkat ya teman-teman, yaitu ina secret SID. Nah, terus kita ke sini ya teman-teman, di router yang kedua. Nah, ini router 2. Enable config. Nah, ini itu namanya itu RTR2 ya teman-teman. Nah, habis itu enable secret SID. Nah, terus kita ke multi-layer yang ke-1. Enable config. Nah, terus kalian ketikkan host, yaitu MLS1. Terus ketikkan enable secret SID ya teman-teman. Nah, terus kita yang ke sini ya, yang ke switch 1. Enable, habis itu config. Hostnya itu SW1. Enable secret SID. Nah, habis itu ke switch yang kedua. Enable config. Nah, habis itu ini namanya itu SW2. Enable secret SID. Nah, terus kita ke yang router 1 ya teman-teman. Ini enable config, habis itu host RTR1, enable secret SID. Nah, terus ke yang router 3 ya teman-teman. Enable, habis itu config. Nah, habis itu ketikkan host RTR3. Terus ketikkan enable secret SID. Nah, terus terakhir itu ke switch yang ketiga ya teman-teman. Enable config host SW3. Enable secret SID. Nah, sekarang itu sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau completion itu menjadi 10%. Nah, terus kita langsung saja ke part yang kedua, yaitu tentang configure VLAN dan tentang pin MLS2 and switch 4. Nah, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, terus konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN yang sesuaikan dengan nama tertera di display itu berarti ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Nah, di sini itu dan juga di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20, dan 30. Nah, kalau switch yang ini itu
VLAN-nya itu 10, 20, dan 30. Yang kalau yang multi layer 2 itu cuma 10 dan juga 30. Nah, untuk yang IP address-nya itu dan namanya itu, ini itu harus sesuaikan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi dulu yang ada di switch 4. Nah, kita buat VLAN dulu sampai 30 ya teman-teman. VLAN 10. Namanya itu kita sama di sini, yaitu VLAN 10. Terus kita buat juga VLAN 20. Terus namanya itu VLAN 20 ya teman-teman. Terus VLAN 30. Namanya itu VLAN 30. Nah, kalau sudah itu kita akan memasukkan interface yang ada di dalam VLAN-nya. Nah, kita exit dulu. Berarti dari yang PC yang 0 ini itu melewati 0/2, ini 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Interface range FA0/2 sampai 3. Nah, habis itu switch port mode akses. Nah, habis itu switch port akses VLAN 10 ya. VLAN 10. Nah, di sini itu ada yang namanya konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang port face itu kita pakai yang spanning trip tree port face ya teman-teman, seperti ini. Spanning tree port face. Nah, kalau sudah itu kita bisa exit. Nah, terus kita bisa masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Nah, di sini kita singkat aja switch port mode akses. Nah, switch port akses VLAN 20 ya. Nah, untuk yang spanning tree port face-nya itu bisa kita singkat dengan SPAPO. SPAPO ya, teman-teman. Nah, terus kita exit. Terus kita masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses. Habis itu switch port akses VLAN 30. SPAPO. Nah, exit. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama ke yang multi layer 2 ya teman-teman. Karena di sini itu perintahnya di switch 4 dan juga multi layer yang kedua. Nah, kalau yang multi layer 2 itu kan hanya 10 sama 30. Nah, ini kita buat ya teman-teman. VLAN 10. Ini namanya itu harus sama ya, yaitu VLAN 10. Terus buat yang VLAN 20. Terus kita buat VLAN 30. Nah, ini saya akan konfigurasi juga yang VLAN 20. Nah, sedangkan kalau yang di multi layer ini itu, multi layer 2 itu nggak terhubung langsung ke VLAN 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multi layer 2? Nantinya itu kita akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasikan di VLAN 20-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Kita masukkan dulu interface-nya ya teman-teman. Di PC ini tuh 2345 ya teman-teman. Interface range FA0 2 sampai 3. Switch port mode akses. Habis itu switch port akses VLAN 10. Habis itu SPAPO. Exit. Interface FA0/4 sampai 5. Range ya. Habis itu switch port mode akses. Habis itu switch port akses VLAN 30. SPAPO. Nah, terus kita akan terangkan kedua switch-nya ya, kita exit dulu. Nah, kalau misalnya di sini itu berarti terhubung ke yang switch 4-nya itu melalui FA0/1 ya, teman-teman. Interface FA0/1. Nah, ini tuh kan multi layer ya, jadi kita itu harus encapsulation dulu. Nah, switch port trunk encapsulation .1Q. Terus switch port mode trunk. Nah, terus kita konfigurasikan juga yang di switch yang keempatnya ya teman-teman. Kita masuk
dulu ya, ini mengarah itu yang FA0/1. Kita masuk ke interface FA0/1. Nah, habis itu switch port mode terang. Nah, ini itu sudah ya. Terus kita coba lihat yang 3-5. Nah, ini tuh konfigurasi SVA dan DHCP server pada multilayer yang kedua untuk semua VLAN. Kita DNS server dengan IP ini ya. Terus kita tambahkan juga IP address di setiap VLAN. Yang ini ya teman-teman, untuk IP addressnya. Nah, untuk ini itu menggunakan itu alamat IP pertama dari setiap VLAN. Ya, terus kita akan uji ping. Nah, kita itu akan konfigurasikan dulu di switch multilayer yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa exit dulu saja. Nah, di situ kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini itu kita isikan IP address-nya ya, karena ini IP address berarti kita pakai yang ini ya, yaitu 192.168.10.1, karena ini itu IP address bukan network ya teman-teman. Nah, terus kita masukkan juga subnet mask-nya, karena ini size 24 berarti pakai yang 255. Seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita lakukan sampai yang VLAN 30 ya, ini exit. Nah, interface VLAN 20. Nah, IP address-nya itu 20.1. Nah, exit. Terus interface VLAN 30. Ini juga 30.1. Nah, kalau sudah itu kita akan konfigurasikan DHCP-nya ya. Ini kan kita sudah memasukkan IP address-nya, kita akan konfigurasi untuk DHCP. Ketik IP DHCP full ya, untuk VLAN yang 10 dulu. Nah, untuk networknya itu kita baru ketikkan 192.168.10.0. Nah, terus jangan lupa subnet mask-nya 255. Nah, terus kita ketikkan default router. Nah, untuk default routernya itu kita yang akan memakai IP yang tadi yang dimasukkan ke VLAN-VLAN ya teman-teman, ya, yaitu 10.1, 20.1, dan 30.1. 192.168.10.1. Nah, untuk DNS server. Untuk DNS server itu kita pakai yang IP yang ini ya, yang 90.2. 192.168.90.2. Nah, kalau sudah, kita exit. Kita lakukan sampai VLAN yang 30 ya. Untuk itu saya akan cepat saja. Nah, di sini tuh saya sudah melakukannya sampai yang VLAN 30 ya teman-teman. Nah, kita coba untuk cek result ke assessment items. Terus kita coba scroll yang multilayer yang kedua. Nah, kalian bisa lihat di sini itu untuk yang VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah dicentang ya, dan juga di sini itu enable secret dan host itu sudah dicentang ya teman-teman. Nah, untuk di sini itu konfigurasinya itu sudah berhasil. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk exclusive address ini adalah kita itu akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP, karena kan kita sudah pakai untuk gateway. Nah, kita juga akan hal yang sama di yang multilayer 1 yang di exclusive address nantinya ya teman-teman. Kita konfigurasikan di multilayer yang kedua ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan IP DHCP excluded address 192.168.10.1 seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kalian ini 20.1, terus 30.1. Nah, sekarang itu kita coba lihat di multilayer yang kedua. Nah, di sini itu sudah tercentang semua. Nah, jadi konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah, terus kita itu akan coba tes IP DHCP-nya ya teman-teman di PC yang 0. Ke desktop, IP configuration DHCP.
Nah, terus coba juga yang di VLAN yang 20. Terus di VLAN yang 30. Terus kita coba yang di sini, yang untuk multi layer. Nah, kita lanjut ke yang part yang ketiga, yaitu yang konfigur VLAN dan trunking pada multilayer 1, switch 1, dan switch 2 ya teman-teman. Nah, pertama itu kita buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita itu coba lihat di yang switch 1 dan switch 2. Ini multilayer 1 dan multilayer 1 ini. Nah, untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, 50, dan 60, dan 70. Nah, terus konfigurasi diproses pada semua interface yang terhubung pada ke PC. Nah, kita konfigurasi yang spanning tree port face tadi ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan langsung saja di switch yang ke-1. Enable, kita masukkan password SID, habis itu config. Nah, kita buat dulu untuk yang VLAN 60 sampai 40 ya teman-teman. Nah, kalau sudah itu kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN ya. Nah, di sini itu FA0 ini itu yang 0/2 34 56 78 ya teman-teman. Interface range FA0/2 sampai 4. Nah, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, spanning ya teman-teman singkatannya. Habis itu exit, interface range tadi FA0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 ya. Nah, habis itu spapo, exit. Nah, interface range FA0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Nah, ini spanning info. Nah, terus kita juga akan terangkan switch-nya ya. Berarti ini itu terang ke yang multi layer ya, teman-teman. Nah, ini itu interface-nya tadi FA0/1, switch port mode terang ya, teman-teman. Nah, terus kita terangkan juga yaitu switch port terang low VLAN 40 sampai 60. Oh ya, saya lupa tadi belum konfigurasikan di yang switch yang ini ya, 4. Di sini itu kita konfigurasikan yaitu yang switch terang allow VLAN 10 sampai 30. Nah, sudah, sekarang kita coba untuk konfigurasi di switch yang kedua ya, teman-teman. Kita enable, passwordnya SID, habis itu config. Nah, kita buat dulu, berarti buat VLAN 60 sampai yang VLAN 70 saja ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek atau lihat interface-nya ya, teman-teman. Ini itu 0/2, 23, 60, 456, 70 ya, teman-teman. Itu interface ini dikeluar dulu, interface string FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, spapo. Nah, kita exit, kita interface range FA0/4 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 70 ya, teman-teman. Spapo. Nah, terus kita coba terangkan switch-nya ya, teman-teman.
Nah, ini true berarti FA0C1. Ini exit dulu, itu interface FA0C1, switch port, mode terang. Kita juga terangkan untuk VLAN-nya ya teman-teman. Switch port akses, switch port terang, allow VLAN 60 sampai yang 70. Nah, terus kita konfigurasikan di switch multilayer yang ke satu ya teman-teman. Enable SID config. Nah, di sini itu kita akan buat VLAN yang 40 sampai 70 ya teman-teman. Di sini saya akan percepat saja. Nah, terus kita akan masukkan konfigurasi SPI dan DHCP server pada model 1 untuk semua VLAN dan juga untuk semua DNS-nya itu kita pakai yang 90.2 ya teman-teman. Nah, kita masuk dulu yang ke interface VLAN 40. Nah, untuk IP address-nya itu yang ini ya teman-teman. IP address 192.168.40.1. Nih, yang ini ya teman-teman. Nah, untuk subnetnya karena di sini 124 berarti 255. Kita exit, kita konfigurasikan juga sampai yang VLAN 50 ya teman-teman. Untuk itu saya akan percepat saja. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switch-nya ya. Kalau ini itu berarti 0/1 dan juga 0/2 ya. Berarti kita akan pakai interface range. Interface range FA0/1 sampai 2. Karena itu multilayer, jadi kita pakai yang encapsulation ya teman-teman. Yaitu switch port terang encapsulation 1K. Habis itu switch port mode terang. Nah, lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya ya teman-teman. Nah, kita exit dulu. Nah, IP DHCP pool ini berarti VLAN 40 ya. Kita akan konfigurasikan sampai VLAN 40. Nah, terus network 192.168.40.0 sesuai dengan yang di sini ya teman-teman. Lalu subnetnya itu 255. Habis itu default root 192.168.40.1. Nah, terus DNS server 192.168.90.2. Nah, exit, kita konfigurasikan untuk VLAN yang 50-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, kita itu yang excluded dulu ya teman-teman. IP DHCP excluded 192.168.40.1. Kita konfigurasikan sampai 70 ya teman-teman. Nah, sekarang itu kita coba cek di yang PC 10 ya teman-teman, yang di VLAN 40. Untuk VLAN yang 50 kita juga cek. Terus VLAN 60.
Nah, ini itu kita 2 kali ya teman-teman, sama yang PC 17. Terus yang VLAN yang 70. Nah, kita langsung saja ke part yang keempat, yaitu konfigur VLAN dan trunking pada router 3 dan switch yang 3 ya teman-teman. Nah, berarti di bagian yang sini. Nah, VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di standby. Nah, kita itu akan buat yang VLAN 80 sama VLAN-nya 90. Nah, kita buka switch yang ketiga. Enable SID conft. Nah, kita buat dulu untuk VLAN yang 80 sama 90 ya teman-teman. Name VLAN 80. VLAN 90. Name VLAN 90. Nah, sekarang kita akan masukkan interface-nya ya teman-teman. Nah, ini itu 0/1 23, ini 45. Interface range F0/1 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 80. SPA-PO. Nah, kita exit. Interface range FA0/4 sampai 5. Terus switch port mode akses. Switch port akses VLAN 90 ya. SPA-PO. Exit. Kita juga akan terangkan switchnya. Ini terangnya itu berarti yang melalui FA0/2 ya teman-teman. Interface FA0/6. Switch port mode terang. Terus kita terangkan juga untuk VLAN-nya, switch port terang allow VLAN 80 sampai 90. Terus kita lanjut untuk konfigurasi di router yang ketiganya ya teman-teman. Enable SID config. Karena kita itu akan konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface-nya itu terlebih dahulu. Nah, ini itu kan mengarah yang di 0/1 ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita nyalakan dulu untuk interface 0/1 seperti ini ya teman-teman. Habis itu 0 shutdown. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Nah, terus kita exit. Nah, terus kita masuk lagi ke interface gig 0/1.80 karena ini VLAN 80 ya teman-teman. Nah, terus kita ketik encapsulation .1q 80. Nah, terus kita ketik IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya kita bisa scroll dulu. Nah, ini kita itu pakai yang ini 80.0 ya teman-teman. 192.168.80.1. Habis itu subnetnya 255. Habis itu kalian bisa exit. Terus kalian masuk ke interface gig 0/1.90 ya. Nah, encapsulation ini saya singkat ya 90. Nah, habis itu IP address 90.1 ya teman-teman. Nah, tadi kan kita berarti konfigurasi yang ini, yang sudah konfigurasi yang VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk yang router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Terus berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80 ya teman-teman. Nah, terus ini itu untuk VLAN 90 kita itu akan lakukan secara statik. Nah, ini di router 3 ya teman-teman. Kalian exit terlebih dahulu. Nah, terus kita ketik IP DHCP pool VLAN 80. Ini networknya itu 192.68.80.0.255. Nah, default router itu saya singkat dengan D ya teman-teman, yaitu 192.168.
80.1. Nah, terus untuk yang DNS-nya itu singkat dengan DN 192.168.90.2 ya teman-teman. Nah, terus kita juga akan konfigurasi untuk execute-nya, yaitu IP DHCP exclude 192.168.80.1. Nah, terus kita coba cek IP-nya ya teman-teman, yang di sini. Nah, ini tuh sudah masuk ya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Nah, karena itu tidak DHCP, maka kita itu akan lakukan dengan yang secara statik ya teman-teman. Kita masuk ke yang server 1. Desktop IP configuration. Nah, untuk yang IP-nya itu 192.168.90.2. Nah, karena kalau 90.1 itu sudah dipakai sebagai default gateway. Lalu subnet mask. Nah, ini itu default gateway-nya itu 90.1 ya teman-teman. Nah, untuk DNS-nya itu ini pakai IP yang sama, 192.168. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, terus di server 2-nya itu kita konfigurasi desktop IP configuration. Nah, untuk yang ini itu 192.168.90.3. Ini subnet mask-nya. Terus di sini itu 192.168.90.1 ya. Untuk DNS servernya itu 90.2. Seperti ini. Nah, terus kita bisa coba ping dari PC 22 ke server 1 ya teman-teman. Kita kirim suara PC 22 ke server 1. Ini pilot, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Nah, terus kita sekarang coba lihat di yang materi yang kelima, yaitu configuration IP address point to point. Nah, yaitu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti itu di semua router itu kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita buat dulu untuk yang router 3 ya teman-teman. Berarti dari bagian sini dulu. Nah, ini kan ada IP tertera di display, berarti itu di sini itu klik 0/0 itu IP-nya itu 10.6 ya teman-teman. Masuk ke interface klik 0/0 IP address 10.10.10.6. Untuk prefixnya itu ini size-nya itu 30 ya teman-teman, berarti subnet mask-nya itu 255. Nah, ini itu 252 ya teman-teman. Terus no shutdown. Nah, terus kita ke router satunya ya teman-teman. Nah, di router satunya itu ada dua, yaitu 0/1 yang mengarah ke router 3 dan 0/0 yang mengarah ke router 2. Kita ke router 1. Enable SID config. Nah, kita itu konfigurasikan dulu yang interface gig 0/1 ya teman-teman. Interface gig 0/1 IP address. Nah, ini tuh tadi IP-nya itu 10.5 ya teman-teman. Itu 10.10.10.5. Subnet mask-nya 255.252 ya, jangan lupa ini 252. No shutdown. Exit interface gig 0/0 IP address. Ini IP-nya itu 10.1 ya teman-teman. 10.10.10.1 255 255 255 252. No shutdown. Nah, ini itu sebelahnya itu sudah hijau ya teman-teman. Nah, kan di sini sudah hijau ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba di router yang kedua. Nah, kalau di router 2 ini itu ada 3 jalur ya, untuk gig 0/0 mengarah multilayer 2, gig 0/2 mengarah ke multilayer 1, dan gig 0/1 mengarah ke router 1. Nah, kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Enter enable
SID konfig. Nah, di sini itu interface ini itu berarti gig 011 dengan IP 10.2 ya tadi. IP address 10 10 10 2 255 255 255 252 ya teman-teman. No shutdown. Habis itu exit, habis itu interface gig 0/2. Nah, untuk IP-nya itu 10.10.10.13 255 255 255 252. Terus maaf, di sini ada addressnya ya teman-teman. Nah, terus kita ketikkan no shutdown juga. Exit, interface gig 0/0 IP address yang mengarah ke multilayer 2 yaitu 10.9 ya teman-teman. 10.10.10.9 255 252. No shutdown. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini itu sudah hijau semua ya teman-teman, kecuali ini oranye. Nah, kita itu akan konfigurasi multilayer 1 dan juga 2-nya. Nah, kita buka yang multilayer yang 1. Ini itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2 yaitu FA0/3 ya teman-teman. Interface FA0/3. Nah, kita sudah masuk ke interface yang FA0/3. Nah, di situ kita ketikkan no switch port ya teman-teman. Nah, habis itu kalian bisa ketikkan IP address tadi 10.10.10.9 14 ya, 255 255 255.252. Nah, seperti ini. Nah, sekarang itu kita lakukan juga di multilayer yang kedua ya teman-teman. Nah, kita itu ketikkan masuk ke interface ini mengarah ke router 2 yaitu FA0/6 ya teman-teman. FA0/6 kita ketikkan no switch port. Nah, kita ketikkan IP address-nya. Tadi saya lihat IP address-nya itu 10.10.10.10 seperti ini teman-teman. 255 255 255 252. No shutdown. Oh, ini belum di no shutdown ya teman-teman. Nah, terus kita coba lakukan konektivitas yaitu uji ping ya teman-teman. Nah, kita coba uji ping ya teman-teman dari yang router 3 ini ke router yang ke 1. Nah, di sini violet, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, kita coba lagi dari yang router ke 2 ke router ke 1. Nah, ini violet. Nah, kita delete aja. Kita coba lagi ke router 2 ke router 1. Nah, di sini sudah successful ya. Nah, terus kita coba yang part 6 ya, yaitu configure OSPF in all of routers. Nah, berarti kita itu akan mengkonfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, dan juga 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, terus kita itu coba buka yang router 3 terlebih dahulu. Nah, kita itu ketik router OSPF 1. Nah, terus kita ketikkan networknya. Ini kan berarti router 3-nya itu kan melalui 0/0 dan 0/1. Karena itu IP-nya 10.5 dan 10.6 ya. Maka networknya itu 10.4. 10.10.10.4. Nah, untuk wildcard-nya itu, nah ini wildcard-nya itu 0.0.3. Nah, ini tuh areanya itu 0. Nah, di sini tuh kita memakai yang 10.4 karena range-nya itu tadi itu ini kan 10.6 dan 10.5. Nah, maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP packetnya itu 10.7. Nah, kalau kalian sudah lihat video saya yang subnetting, pasti kalian sudah paham. Nah, terus kita konfigurasikan yang VLAN 80 dan 90 ya teman-teman.
Nah, ininya diganti 192.168.90.0. Nah, ini juga 90.0 ya teman-teman. Nah, kita konfigurasikan di router yang ke-1. Nah, di sini router OSPF1. Nah, di sini itu kita berarti promosikan yang ini dan yang ini ya teman-teman. Nah, ini itu pakai network yang sama. 10.10.10.4, wildcardnya itu 0.0.0.3. Areanya 0. Nah, terus kita promosikan itu yang gig 0/1 dan gig 0/0. Nah, ini itu kan IP-nya itu 10.2 dan juga titik 1 ya, maka networknya itu 10.0. Nah, ini kita ganti 10.10.10.0. Nah, terus ke router yang kedua. Router 2 itu ada 3 ya teman-teman. OSPF1. Nah, ini networknya itu pakai yang 10.0 dulu. 10.10.10. Nah, 0.0.0.3 area 0. Terus kita konfigurasikan yang ini. Nah, ini kan 10.14 dan juga 13. Nah, maka networknya itu 10.12 ya teman-teman. Nah, terus kita juga coba lihat yang mengarah ke multi layer yang kedua, yaitu 10.10 dan 10.9. Nah, maka networknya itu adalah 10.8. Nah, terus kita konfigurasi di multi layer yang ke-1 ya teman-teman. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kalau di multi layer itu pertama-tama kita akan ketikkan IP routing. Baru kita ketikkan router OSPF 1. Nah, lalu kita berarti promosikan yang ini ya 10.12 tadi, lalu yang VLAN 40, 50, 60 sampai 70. Network 10.10.10.12 0003, areanya itu 0. Oh, saya tadi salah ya teman-teman, ini harusnya itu bukan 0.3 wildcardnya. Nih, itu harusnya bedanya itu kan kalau misalnya 10.4 itu kan size-nya 30. Nah, kalau misalnya yang 80 sama 90 itu size-nya itu adalah 24. Nah, ini kita hapus aja ya teman-teman. Ini di no depannya. Nah, habis itu kalian bisa enter. Nah, habis itu ini no-nya juga dihapus. Nah, di sini itu bukan 3 tapi 252 ya teman-teman. 255. Nah, terus kita ketik yang 90. Ini no. Nah, habis itu ini diganti 255. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, terus kita lakukan tadi di multi layer yang 1. Ini tadi di enter ya teman-teman. Kita ketikkan lagi aja network 192.168.40.0. Dari itu 0.0.0.255, areanya itu 0. Terus yang ini tuh 50.0 ya teman-teman. 60.0, 70.0. Nah, terus kita konfigurasikan juga di multi layer yang kedua ya teman-teman, di layer 2. Nah, kita ketikkan IP routing router OSPF 1. Nah, networknya itu 10.10.10.8.255. Ini 0.0.0.3, areanya itu 0. Nah, terus kita promosikan untuk yang VLAN 10, 20 sama 30 ya teman-teman. Itu network 192.168.10.
ulang saja, ini 10.0 itu 0.0.0.255. Nah areanya itu 0. Nah ini itu untuk 20.0 ya teman-teman. Sama 30.0. Nah sekarang kita coba cek di router yang ke-1. Nah di sini itu kita cek status OSPF networknya dulu ya teman-teman, yaitu dengan do show IP OSPF. Nah ini network, ini singkat dengan NIC ya teman-teman. Nah di sini itu sudah ada yang 13 sama yang satunya ya. Nah berarti yang bagian yang ini sama yang ini ya teman-teman. Nih. Nah yang 90.1 itu yang bagian sini. Nah terus kita akan coba cek tabel routing di semua router, tetapi di sini itu saya akan cek di router 1 saja. Do show IP route. Nah ini sudah ada semuanya ya teman-teman, untuk yang 10.1 dan juga 45.8.12. Nah ini sudah ya teman-teman. Terus kita coba ping, semua klien dapat melakukan ping. Nah jadi ini misalnya saya akan ping isi yang ke-22 ke-20 ya. Nah, ini violet. Nah terus kita bisa coba lagi. Nah ini sudah successful ya teman-teman. Nah di sini saya hanya ping yang VLAN yang 70 sama 80 saja. Nah terus sekarang kita coba yang 47, yaitu konfigur DNS dan web server. Yang pertama itu kita akan konfigurasi DNS server di server 1. Nah kita buka dulu di server 1, terus bagian service. Nah ini tuh kita buat record untuk akademi sekolahan.id dengan IP yang ini ya teman-teman. Nah ini kita masuk yang bagian ini DNS. Nah ini tuh kalian bisa klik on. Nah untuk namanya itu di sini itu kita buat akademi.sekolahan.id. Nah untuk IP-nya itu record ya teman-teman. Nah untuk address-nya itu yang ini 192.168.90.3. Nah terus kita bisa add. Nah terus di sini kita tambahkan si buat CNAME record www akademi sekolahan ID dengan nama akademi sekolahan ID. Nah di sini tuh kita tipenya ganti CNAME ya. Nah untuk name-nya itu kita buat www.sekolahan.id akademi.sekolahan.id seperti ini ya. Untuk hostname-nya itu yang akademi.sekolahan.id ya teman-teman. Nah kalau sudah itu kita bisa add. Nah kalau sudah kita coba lanjut yang nomor 2, yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi sekolahan.id. Nah kita bisa buka server 2. Untuk service kita ke yang HTTP ini ya teman-teman. Nih, nah pastikan itu untuk HTTP itu HTTPS-nya itu udah on semua. Terus kita buka yang index.html, kita pilih yang edit. Nah di bagian di welcome to Cisco paket belajar itu kita ganti dengan tulisan ya teman-teman. Welcome to akademi sekolahan ID seperti ini. Nah kalau sudah itu kita bisa save ya teman-teman. Nah yes. Terus ini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolahan ID melalui browser web. Yang pertama-tama kita akan coba ping dulu DNS-nya ya teman-teman. Kita coba di PC yang 22. Situ ke command prompt. Ini kita ping akademi.sekolahan.id. Nah untuk awal-awal itu biasanya itu akan RTO ya teman-teman. Nah selanjutnya itu dia itu akan TTL. Nah terus kita sekarang akan coba ke web browser ya.
Nah, di sini saya akan pakai yang PC yang 20. Ini buka ini itu nama ya teman-teman. Nah, ini tuh kalian ketikkan www.academy.sekolahan.id. Nah, terus kalian bisa klik go. Nah, di sini udah ada tampilannya ya teman-teman, yaitu Welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, terus kita lanjut ke yang 8, yaitu Configure Access List. Nah, konfigurasikan akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Nah, gunakan IP access list 101. Berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 itu nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan 60 ya teman-teman. Nah, di sini konfigurasinya itu di router yang ketiga. Nah, kita exit dulu. Nah, kita ketikkan akses list deny karena kita itu akan memblokir ya teman-teman IP yang VLAN 10, yaitu 192.168.10.0. masukkan wildcardnya 10.10.10.255. Nah, terus ini itu kita tuju nggak mau ke ping server 1 ya teman-teman, 192.168.90.0. habis itu wildcardnya juga 255. Nah, di sini tuh kalian jangan lupa untuk akses listnya itu 101. Nah, terus kita juga tambahkan yang VLAN 60. Kita 10-nya itu ganti aja yang 60. Nah, terus kita akan melakukan konfigurasi untuk tujuannya. Nah, kalau ini itu kan deny. Nah, di sini tuh kita akan pakai yang permit access list 101 permit IP any. Nah, terus kita bisa enter. Nah, habis itu kita masuk ke interface yang gig 0.1.10 ya teman-teman. Interface gig 0.1.90 IP access group 101. Kita out ya karena kita mau memblokirnya. Blokirnya itu di bagian yang gig 0.1 tadi. Nah, kita coba enter. Kita coba misalnya VLAN 60 itu mau ping ke server 1 atau server 2. Nah, di sini tuh saya akan pakai PC yang 16. Nah, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita cek IP DHCP-nya. Udah ada. Nah, terus kita coba ping dari PC yang ke-16 ke yang server 1 ya teman-teman. Nah, maka di sini tuh sudah diblokir. Nah, misal kita dari PC yang 20 sama server 1. Nah, ini tuh successful. Nah, berarti ini itu PC 60-nya itu nggak bisa ping ke server 1, tetapi itu VLAN 70 itu bisa. Nah, untuk VLAN 60 dan 10-nya itu diblokir. Nah, kalian itu bisa lihat di sini bahwa completion itu 100% ya teman-teman. Nah, bahwa konfigurasi yang ada di SuperLab 1 itu sudah selesai, dan untuk konfigurasinya pun sudah berhasil. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.